Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agus Rianto. Nah, kali ini saya akan memberikan tips atau bagaimana cara instalasi penangkal petir. Di depan kalian sudah ada towernya ya. Ini adalah menggunakan tower Triangle di mana lebarnya itu 40 kali 40 kali 40. Bisa kalian lihat di depan sudah ada tower Triangle. Bagi kalian yang belum tahu, fungsi penangkal petir adalah untuk menangkap sambaran petir agar gedung-gedung yang ada di sekitarnya dapat terlindungi dari sambaran petir. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan barang-barang apa saja yang digunakan dan langkah-langkah kerja atau instalasinya. Berikut videonya. Ini material-materialnya, ada kabel sling, ada kabel BC-nya nih yang untuk ditanam di bawah, kemudian ada kabel NIA nya nih yang kuning untuk ke tower, kemudian ini ada kabel power yang ke panel materialnya, dan ini ada copper rod yang panjangnya 4 meter. Ini semua akan dipasang untuk instalasinya ya. Di mana MCB-nya? Di bawahnya dia. Berapa ampere tuh? Oh, enggak baca. Tapi enggak itu kan. Oh, tas aja, mau gosongin dulu kayaknya. Dari terminalnya dulu. MCB-nya nyusul nanti. Nah, naiknya. Ayo naikin deh. Duanya. Kalau udah dipasang, ngecek aja ya. Pasang klaim-klaim dulu. Sampel. 25. Mau saya ganti dulu, Pak. Nah, ini dia untuk towernya sendiri, berbagai macam jenis dan ukuran baik lebar maupun tinggi. Yang ada di hadapan kalian atau yang ingin saya jelaskan adalah penangkal petir menggunakan tower Triangle menggunakan besi yang sudah di hot dip galvanis. Bisa kita lihat lebih dekat. Ini dia tower yang baru berdiri di pondasi, bisa kalian lihat. Untuk besinya ini ukuran 19, bisa dilihat ya, ukuran 19 SNI, sudah di hot dip galvanis. Untuk rangkap bagian pinggirnya ukuran 19, dan untuk rangka yang tengahnya ini menggunakan ukuran 14 diameternya ya. Bisa dilihat untuk angkurnya sudah tertanam pondasi, dimana untuk tower triangle ini menggunakan 3 penguat. Bisa dilihat sisi sebelah sini. Ini dia penguat pertama, kemudian penguat kedua di sini, dimana penguat itu menggunakan sling baja, dan yang terakhir adalah penguat yang ketiga ini. Bisa kita lihat ya, ini penguat ketiganya, dimana satu penguat menggunakan 6 sling baja. Kita lebih dekat ya. Ya, ini adalah sling bajanya, sudah diperkuat menggunakan span skru. Ini untuk menarik sling ya agar lebih kencang, kemudian diklem. Bisa kita lihat bagian atasnya. Untuk towernya sendiri ini tingginya 30 meter. Saya tunjukkan ke atas. Ini ya, tingginya 30 meter. Untuk slingnya satu penguat menggunakan 6 sling dikali 3, jadi 18. Untuk bagian atasnya sendiri atau head terminalnya yang berfungsi untuk menangkap petir itu menggunakan merek Indelec Perfecton.
Ini barang dari impor ya. Banyak juga merek lainnya seperti Eriko, Thomas, dan lain-lain. Dan untuk bagian atasnya juga kita beri lampu tower atau lampu indikator dari Philips. Untuk panelnya sendiri bisa kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini untuk panelnya kita bisa buka. Ini panel outdoor. Nah, di dalam panelnya ini sudah ada MCB 6 ampere sebagai pengaman power datangnya ya. Kemudian di sini ada arrestor, surge controller yang berfungsi untuk mengamankan arus lebih jika terjadi petir agar tidak merembet ke bagian lainnya ya. Kemudian di bawahnya ini yang bulat ini ada photocell atau sensor cahaya yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan lampu yang ada di atas tower. Jadi lampunya akan hidup otomatis pada saat gelap atau malam hari dan akan mati pada saat terang atau pagi hari. Kemudian di sini yang biru-biru ini, di sini ada lightning flash counter, yaitu berfungsi untuk menghitung sambaran petir yang sudah terjadi. Di sini nanti muncul angka ya. Jika sudah 5 kali maka akan muncul angka 5. Berarti petir yang head yang ada di atasnya itu sudah tersambar sebanyak 5 kali. Di sini menggunakan merek Indelec sama seperti head atau terminal yang di atas tadi ya. Sama-sama Indelec Prefectron. Cara instalasi cukup mudah, dimana kabel BC atau kabel NIA dari atas itu, dari tower turun ke lightning counter, sehingga lightning counter ini akan membaca berapa sambaran yang sudah terjadi. Untuk kemudian outputnya turun ke bawah sini, ya. Ini dia outputnya, kabel NIA 50 mili ke dalam box control. Ke dalam box control ini, dimana box control ini terdapat busbar untuk menyambungkan antara kabel NIA yang kuning hijau tadi dengan kabel BC full tembaga 50 mm, yang dimana fungsi kabel BC yang full itu akan dikonekkan ke 8 titik. Di sini saya menggunakan 8 titik copper root untuk pentanahannya atau untuk groundingnya ya. Bisa kita lihat yang masih terbuka ya. Ini saya tutup dulu. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahukan ini dia untuk kabel NIA yang hijau kuning tadi masuk ke dalam pipa untuk lebih aman. Kemudian kabel yang kecil ini, pipa yang kecil ini terdapat kabel listrik yang ke atas lampu ya. Ini kabelnya menggunakan kabel NYYHY ukuran 0 kali ukuran 2 kali 0,75. Sedangkan ini yang hitam adalah kabel power datang yang ke panel ya. Ini masuk ke panel ya. Hitam ini dari sumber listrik. Sedangkan yang kuning ini tadi masuk ke busbar. Masuk ke sini. Sekarang kita lihat kabel BC-nya. Ini yang masih belum tertanam. Masih belum dikubur maksudnya. Ini dia kabel BC 50 mili. Jadi tanpa isolasi. Beda dengan kabel NIA ya. Kabel NIA tadi saya gunakan untuk bagian atas hingga panel. Kemudian sedangkan kabel BC ini saya connect dari tadi namanya box control yang disambung dengan copper root. Ini dia copper rootnya sepanjang atau sedalam 4 meter yang dilas menggunakan exothermic welding ya. Lihat lebih dekat, ini sudah dilas sehingga kabel BC dan copper rootnya terikat dengan sempurna menggunakan exothermic welding. Ini dia. Untuk nilainya sendiri diharapkan bisa mencapai di bawah 2 ohm. Syukur-syukur 0, sekian ohm. Lebih kecil lebih baik sehingga lebih aman dan lebih maksimal. Nah, ini dia box kontrolnya.
ada busbar, ada kabel NIA dari atas dan kabel BC yang ke tanah. Akan kita ukur nilainya menggunakan earthing tester. Kita lihat hasilnya berapa ohm. 0,21 berarti di bawah 1 ohm. Bagus banget. Saya rasa untuk instalasinya cukup mudah, cukup simple, dan peralatan yang dipakai juga banyak tersedia di pasaran ya. Untuk towernya sendiri kalian bisa pesan fabrikasi, sedangkan untuk alat lainnya seperti panel, MCB, head terminal, kabel BC itu banyak tersedia di distribusi listrik ya, toko listrik ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.